border negara, padahal itu sudah teknologi yang luar biasa kan. Ini Iya, kita harus diajarkan, Pak. masih ortodok gitu kan. Ya bukan cuma ortodok lagi, tapi masih bahula pikirannya, Pak. Bahula, Pak. Bukan. Kalau ortodok, oke, konservatif ya, Pak ya. Tapi ini bahula, Pak. Saya mengamati gini, Pak Paul. Hmm. Sekarang negara-negara besar sudah mulai menyampaikan congratulation lah ya. Ya, 8 negara itu. Jadi yang belum saya tahu kok dari Timur Tengah belum ada. Itu Apakah tadi. ada kaitannya dulu rencana khilafah bangkit Ya, lagi 100 mm-mm. tahun? Ya, Kan dari Turki belum, pokoknya dari Timur Tengah belum lah. ya Kalau agendanya belum selesai, Pak. Kenapa baru 8 negara coba? Lagi Jokowi kan langsung semua kan? Lagi itulah Jokowi langsung loh, Pak. Semua loh, Pak. ya. Dan Tapi yang nggak memberi ada. selamat hanya negara-negara demokrasi, Pak. Negara-negara blok barat tuh, Pak, yang kasih selamat. Tapi ini analisa saya aja ya, benar apa tidak? Ya kita kan wajib menganalisa. Kenapa dari Timur Tengah belum ada? Hak angket anggota DPR saya cuma tanya. Ya, Iya, hak angket itu apa yang mau diangketkan? Ya, kan impeachment Jokowi yang mau diangketkan nih, Pak Teddy. Itu kan udah Sekarang kelihatan. Ini kan sekarang udah anggota kelihatan untuk sekarang melengsarkan begini. Jokowi. Sekarang gini Pak Teddy. DPR itu isinya siapa sekarang? Golkar, Gerindra. Ya, sekarang Demokrat sudah menyatu. Lihat, siapa lagi coba? Berapa banyak suara dia? Voting di situ. Menang mereka yang menuntut itu? Enggak lah. Biarlah angket oleh DPR. Sekarang Pintar ya ajukanlah. Jokowi ya, menjadikan AHY jadi menteri ini untuk ngembosin supaya jangan terjadi hak angket itu ya. Itu kan politik juga, sah juga sebetulnya kan. Strategi. Itulah Sah, namanya iya. itu kan strategi. sah kan? Sah. Enak ya Pak Tobing kalau hak angket itu kita kasih pemahaman akademis lah atau pemahaman bagi teman-teman. Oh begini, bukan itu ya, bukan dalam hal negatif arti. Oh ya, hak angket ini kalau ada anggota Oh, MPR ini maksudnya bertugas. dijelaskan Pak Tobing Iya, kepada rakyat iya jelata, hak begitu. angket itu bisa terjadi apabila Supaya bagaimana, kita apa dan ya dapat bagaimana Pak Tobing. iya memberikan Boleh nilai juga tambah Pak bagi Tobing kita. dijelaskan itu Pak Ya Tobing supaya rakyat jelata paham Pak Tobing. paham, ya begitu maksud saya. Ya boleh. Dari Semua. sepertiga MPR DPR gitu. Bagus juga Pak Tobing, mungkin dijelaskan Ya, juga ini jadi karena kan rakyat ini tadi saya bertanya-tanya bilang. nih hak angket ini. Tadi kan saya bilang, kan harus persetujuan 2/3. Sekarang anggota di DPR itu siapa-siapa partainya. Coba lihat aja. Bukan Pak Tobing, maksudnya hak angket ini apa Pak Tobing? Dari mulai apa dulu nih? Ini sebenarnya buat apa hak angket ini? Lalu Angket syaratnya itu apa dan sekarang ini kondisi sekarang ini yang lagi heboh ini kan ada dihembuskan untuk hak angket ya kan untuk impeachment Jokowi ini kan. Tapi apakah hak angket itu Pak Tobing? bukankah kalau memasukkan itu hak interpelasi? Hak angket itu kan hak bertanya. Ya, Hak untuk menuntut bahwa suatu peraturan dilanggar. Ya kan? Tapi dia bilang, saya menganalisa apa melanggar konstitusi atau undang-undang. Kalau dikaitkan lagi dengan sumpah, Jokowi tidak bersumpah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar aja. Kan kemarin sudah saya buka itu. Tapi dua menteri yang baru dilantik ini kan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang mau dituntut Jokowi, apanya yang mau dituntut? Jokowi sudah menghimpun kekuatan sama Prabowo, merangkul kan. Bagaimana keputusan DPR? Mau hak apapun, hak budgeting, hak apapun, itu kan harus 2/3 dari anggota DPR menyetujui. Kalau sekarang mana mungkin lagi. Nggak mungkin lagi lah.
Kita lebih penting sekarang kepentingan nasional. Sudahlah, yang kalah mengakui kalah. Kalau nggak mau, silakan aja. Mau dituntut, silakan. Tunjukkan bukti-bukti. Kan sekarang nanti perang bukti-bukti ini di MK. Oh, pasti nanti, lihat aja setelah tanggal 20 Oktober. Atau sebelum. Karena mereka berpikir, jangan sampai udah diputuskan. Makanya masih punya waktu berapa ini ya? Sekarang tanggal 20 ya, 1 bulan lah. Sebelum tanggal 20 Oktober itu mungkin 3 minggu inilah. Mereka mau demo besar-besaran. Tapi tak akan terjadi menurut saya. Kalau terjadi pun itu yang seperti Pak Paul bilang, siapa yang mau jadi martir? Siapa yang mau jadi martir? Gini loh Pak Tobing, saya Ya, tambahin dikit. Nah, sekarang kan problemnya ini kan mereka cuma 17% nih yang ngomong si Ganjar. Terus dia komplain, umpamanya ke MK segala macam. Kira-kira bisa naik sampai berapa Pak Tobing? Bisa naik sampai 30, masih tetap kalah. Naik ke 40, masih tetap kalah. 50 pun masih tetap kalah. Terus tujuannya apa? saya kira Ya nggak kan? sampai lah. Nggak sampai Enggak, 30. saya cuma ngomong, oke, nanti kalau kita mau mengadakan pemilihan umum, terus siapa yang mau bayar? Ya kita bikin ini aja, apa namanya, bilang aja kalau kamu menang, negara yang bayar. Kalau dalam pemilihan kedua, kamu kalah, kamu harus terima ini, the cost, kamu yang harus bayar. Ya, tapi permasalahannya udah diatur di dalam undang-undang. Makanya harus dibuat lagi undang-undangnya. Karena Repot. penyelenggaraan pemilu itu tanggung jawab pemerintah. Ya kalau mau dirubah lagi itu berarti harus dirubah undang-undangnya. Kapan lagi mau Ya, merubah undang? Anggota DPR sekarang udah kacau kok. Hanya menyelamatkan dirinya masing-masing sekarang kan. tapi si Yusril Isra Mahendra udah siap katanya. Iya, Kita akan sudah siap. Mereka udah siap. Jadi begini, ini masing-masing kubu ini saling mempersiapkan semua lah. Tapi Saling saya nggak dengar dari kubu Anies loh Pak Tommy. Dari kubu Anies nggak gitu koar-koar. Mereka kelihatannya udah nerima kekalahan. enggak. Dia masih nuntut. Buka aja di YouTube. Oh, Masih oke. nuntut. Dia tidak akan menyerah katanya. Nah itu Tidak akan menyerah. ribut Tapi nih. si Mardani Alisera kemarin kan sudah mengeluarkan kan. Kalau yang Oh si kalah, Bencong tuh. enggak tahu lah. Si Mardani Alisera, juru bicaranya PKS, tim Ya, pemenangnya ini Anies juga. Pulusi nih yang masuk Pulusi. Singapura masuk. Ya, Jadi bagaimana yang 60% itu kan kedaulatan rakyat. Makanya saya bilang, lebih kuat nggak kedaulatan rakyat daripada undang-undang? Udah terlalu jauh Pak Tobing. Mana bisa Itulah. dikejar. Pak Tobing, Jadi- sebentar, ini ada Lucy nih, Lucy laptop Pak Tobing. Lucy, Ya Singapura Pak Tobing. Singapura masuk, Singapura. shalom Bapak Ini Stopal. dari ini, Gelang Sipatu, Gelang. Gelang masuk Gelang. bukan nyanyinya Singapura itu rasa sayangi. Tapi ini dari Gelang Street ini. Ada kehilang. Halo Bapak Oh, salah ya. Dari Enggak Orkat. mau lah. Enggak pernah. Salah. Maaf. Ini dari Ya, Orkat Street, ini dari Orkat ini. Dari Orchid. Ini kita dari Orchard. Dari Orchard Street ini. Lanjut. Bukan dari Gelang ya. Bapak, itu terkenal loh Pak. Yang pura-pura nggak tahu. Ya dah, oke. Orchard masuk Orchard. Orchard 1 masuk. Iya, shalom Bapak Stopal. Pak Jenderal Tobing. Oke, shalom. Panjava dan semuanya. Ya, jadi kalau mereka itu koar-koar, tapi mereka nggak tahu ya, nggak sadar diri. 36 apa ya? Daerah ya
yang mendukung 02. Coba bayangkan, partainya berapa? 10 atau berapa tuh? Sedangkan yang nomor 1 baru 2, 3. Ya berdua. PKS sama PKB, sama Nasdem 3. Baru 3. Dan yang nomor 3 berapa? Hanya 4. Coba Hanura, bayangkan. Perindo, Dikit. tapi 2 partai kan tidak ada di apa? Tidak ada di parlemen. Nah, Iya. iya. Jadi, Hanura kan nggak di parlemen, Bu. Sama Perindo nggak ada. Ini pun makin nggak kepilih lagi dia. ya makin jauh. cuman lambangnya aja ya. Jadi apa ya? Itu sebagai adu domba ya yang kedua kubu itu. Nah, kubu yang itu satu, dia sudah ketangkap kamera ya bahwa kubu itu curang, betul-betul curang. Ya, jadi mereka itu maling teriak maling ya. Dia itu mengadu domba rakyat supaya rakyat itu mau dibodoh-bodohin. Dan juga enggak menyadari Ganjar sama Anies itu sama pendukungnya tidak menyadari bahwa pemilihannya cuma sedikit. Apanya yang dibela-bela lagi, kecuali separuh-separuh gitu baru boleh dibela. Itu udah lewat separuh loh. Lewat lagi separuh. Dia nggak bisa untuk mengejarnya kembali. Karena buktinya di daerah-daerah itu, yang nomor 1 itu memang kosong. Nggak mau orang milih dia. Kalau yang daerah. Apalagi yang di kabupatennya, nggak mau memilih yang nomor 1. Karena orang takut. Lihat aja pendukungnya. Mantan Nara. Jadi, apa ya, kalau rakyat sudah cerdas, rakyat harus siap siaga ya untuk menjaga-jaga, berjaga-jaga agar riuh randah mereka itu menghasut, itu tandanya menghasut rakyat. Agar rakyat itu mau menyetujui rencana-rencana dan strategi mereka itu. Tetapi itu menampar muka mereka sendiri ya. Mereka itu enggak sadar diri ya, para pendukungnya lah. Karena apa? Rakyat Indonesia sudah cerdas juga sekarang ya. Makanya 02 itu berlebihan menangnya ya. Bukan diada-adakan. Karena itu cinta rakyat kepada Bapak Jokowi, pada Pak Prabowo, kepada Gibran, dan juga di dalam koalisi pemenangannya itu orang-orang cerdas, orang-orang yang berpotensi di situ. Itu dari situ kita boleh melihat ya. Tapi kita ketawa ya melihat gelagatnya Ganjar sama Anies itu. Ampun deh. Ya, itu saja dari saya ya. Jangan mudah dibodohi rakyat Indonesia. Yang penting kita sudah punya pemimpin yang pilihan rakyat itu udah puas. Semua rakyat itu puas dengan pilihannya, dengan kejujuran ya rakyat masing-masing. Ya, ini jangan mudah dibodohi. Ya. Analisa itu saya saja, Pak. Analisa saya ya, Pak Paul sama Bu Lucy. Ini kalau nanti suaranya Pak Prabowo sama Gibran itu masih tetap unggul, yang akan dicari kesalahannya, kesalahan siapa? Kesalahan KPU. Jadi katanya kan mau diaudit. Sekarang tim audit siapa? Harus independen. Kemarin muncul persoalan bahwa bahwa servernya katanya ada di negara luar, di Alibaba, di Cina. Ada lagi yang mengatakan di Perancis. Lah, ini yang harus diaudit.
alangkah aneh ya kalau big data pemilu ini ada di luar negara ini. Karena kita nggak mau mencontoh Shopee atau mencontoh apa namanya Grab, ojol, ya kan? Lihat aja, kok mereka bisa ada di mana-mana. Harus dengan pakai manajemen itu bisa, saya kira. Tapi nggak tahu lah apa yang disiapkan pemerintah selama ini. Tapi Kalau KTP kita kan juga servernya di New York, Pak, KTP-nya kita, Pak. ya itu makanya. Jadi bagaimana Karena kita belum bisa. kapasitasnya juga, keamanan juga, Pak. Sebab kalau di Indonesia belum sanggup loh, Pak, bikin server yang aman, Pak. Dibajak Ya, mampus kita semua, Pak. Itulah pertanyaan saya. Kemampuannya belum sampai, Pak. Saya adalah orang yang terlambat mengurus KTP. Dari KTP yang masih manual, belum elektronik itu, saya terlambat. Karena apa? Identitas saya dapat diketahui kan dari KTP. Makanya Itu terlambat. Alibabanya kalau nggak salah Singapura, Pak, bukan yang Cina, Pak. Jadi memang kita bisa pergi ke sana. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, bisa dengan mudah langsung pergi ke sana, tim KPU-nya ini kan. Cuman maksudnya, saya pikir itu satu yang wajar, Pak, kalau server kita lintas negara, ini ini kan dunia ini kan sudah limitless, Pak. Dunia ini kan sudah limitless dengan adanya AI segala macam, Pak. Iya, tapi kan KPU disalahkan kan melalui itu sekarang. Ya artinya yang menyalahkan ini, ya kita tahu ini on-nya minta ampun. Ya makanya itu nanti dibawa Ya, lah. paradigma tadi Pak Tobi bilang, itu kan pernah diajar kita. Konflik paradigmanya sekarang sudah AI. Kalau kalian masih berpikirnya masih dengan sebuah border negara, waduh, bahaya sekali. Sejak tahun 2000 kita sudah ada apa namanya sudah ada global citizenship, ada globalisasi segala macam. Kita masih dipikir dengan border negara, padahal itu sudah teknologi yang luar biasa kan. Ini harus diajarkan, Pak. Masih ortodok gitu kan? Ya bukan cuma ortodok lagi, tapi masih bahula pikirannya, Pak. Bahula, Pak. Bukan. Kalau ortodok, oke, konservatif ya, Pak ya. Tapi ini bahula, Pak. Saya mengamati gini, Pak Paul. Sekarang negara-negara besar sudah mulai menyampaikan congratulation lah ya. Ya, 8 negara itu. Jadi yang belum saya tahu kok dari Timur Tengah belum ada. Apakah ada kaitannya dulu rencana khilafah bangkit lagi 100 tahun? Ya. Kan dari Turki belum, pokoknya dari Timur Tengah belum lah. Ya agendanya belum selesai, Pak. Kenapa baru 8 negara coba? Lagi Jokowi kan langsung semua kan? Itulah. Jokowi langsung loh, Pak. Semua loh, Pak. Ya. Tapi yang selamat hanya negara-negara demokrasi, Pak. Negara-negara blok barat tuh, Pak, yang kasih selamat. Tapi ini analisa saya aja ya, benar apa tidak, ya kita kan wajib menganalisa. Kenapa dari Timur Tengah belum ada? Saya cuma berpikir, apakah Israel akan menyampaikan congratulation, itu aja. Itu aja. Cina juga belum loh. Ya, apa yang di pikiran mereka, kan gitu. Cekoslovakia aja sudah menyampaikan nih. Ya, Rusia sudah, Australia sudah, Singapura sudah, Malaysia sudah nggak ya? Nah, Amerika sudah, walaupun dia belakangan, ya. Tapi itu perlu kita analisa karena ada rangkaiannya komunalisme itu, ya kan? Bahwa khilafah itu kan melalui komunal komunikasi antara negara-negara Islam itu loh yang menginginkan khilafah. Brunei sudah rupanya mereka ini Pak Robing ya. Udah ngeluarin duit banyak, khilafah nggak jadi. Ya itu nggak tahu lah di belakang itu lah itu. Contohnya gini aja lah, Brunei sudah menyampaikan belum? Belum, Pak. Oke. Pak Paul, itu ada yang angkat tangan itu siapa? Tasya. Tasya dulu, kasih lewat Tasya, silakan Tasya. Oh, namanya seperti anak saya.
Ya, Tasya. Iya, iya Pak Tobing. Kalau menurut saya sih yang saya lihat di kawal pemilu.org itu yang 01 itu dia cuman menang di 4 daerah provinsi. Menang telaknya itu cuman di Aceh sama Sumbar. Kalau menang tipis itu Jakarta sama di Riau kalau nggak salah. Jadi 4. Sedangkan 03 kalah semua, Pak. Iya. Di 38 daerah tuh mereka kalah semua. Bahkan di kandang mereka sendiri Jawa Tengah mereka kalah sama Jawa Timur kan. Terus kalau Jawa Timur itu karena Bu Kofifa sama Emil Dardak tuh. Dia kan mereka berdua kan pro Prabowo kalau nggak salah. Ya kan Direkrut. Golkar. PKB Pak. Bu Kofifa tuh PKB. Dia pro 02, ya. PKB Bu Kofifa itu Pak. Gubernurnya Jawa Timur sekarang, tapi Emil Dardaknya iya Golkar. Itu. Loh, kalau gitu dia menentang ketua partainya dong. Iya, makanya kan kemarin saya ada cerita ke Pak Paulzang, kan itu pecah suara tuh. Yang satunya tuh kubunya si Gus Dur, satunya kubunya si Muhaimin Iskandar. Itu kemarin sama Pak Paulzang itu kayaknya bakal ke kayaknya ada bakal pergi ke 02 itu gabung. Jadi PKB itu ada 2 macam. Iya, jadi ada yang pro Gus ada Dur partai, sama tapi ada Gus Durian. Iya betul Pak. Saya pernah ketemu dengan kelompok Gus Durian di Malang. Beda apanya kiblatnya gitu loh. Makanya NU itu ada bermacam-macam. Contohnya ya, dia ada partai namanya PKB. Kemudian ada NU Gus Durian. Dia tidak partai, kan? Tetapi dia kelompok Gus Durian. Kemudian ada lagi Banser. Kemudian ada lagi GP Ansor. Kemudian ada lagi PGN. PGN itu Patriot Garuda Nusantara yang dipimpin oleh Gus Nuril. Besok Gus Nuril akan melaksanakan syukuran karena terpilihnya Prabowo. Karena anggota Gus Nuril itu, ya saya kan sudah ke Surabaya, ke Bali, apa segala macam itu, kurang lebih ada kemarin itu yang menyatakan mendukung Prabowo itu 300.000. Ya 300.000 itu sudah mendukung mengarah ke Prabowo. Jadi memang NU itu tidak semuanya satu aliran dengan si Imin. Ya, dengan Gus Imin enggak. Besok malam acara syukuran di tempat Pak Gus Nuril. Saya juga datang ke sana nanti. Ya, karena kita membicarakan konsep pemimpin masa depan, konsep pemimpin Indonesia masa depan. Ya. Ya itulah, jadi memang aneh pemilu 2024 ini, unik ya kan? Kalau saya pelajari ada yang di dalam perkiraan kita itu tidak mustahil tapi mustahil gitu loh.